Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yulanda Darwis Open House, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. Dante. Waalaikumsalam, Uda Andre. Terima kasih Prof. Sudah mau sharing di Jalpos Televisi. Ini adalah salah satu cara, kalau saya bilang, apa ya, cara kita berdakwah ya kayaknya. Bahasanya terlalu ini ya. Untuk bisa berbagi tentang sebuah makna hidup atau kisah-kisah yang mungkin orang tidak tahu apa saja yang pernah dilalui oleh seorang Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Prof, terima kasih nih Prof sudah berkenan mampir sekali lagi di Yulanda Darwis Open House hari ini. Dan kita tahu Prof Dante ini dikenal sebagai ahli molekular diabetes pertama di Indonesia. Sebelum kita bicara tentang bagaimana rising star-nya seorang Prof Dante dan kemudian diamanahkan oleh negara, kita pengen tahu bagaimana kisahnya, hidupnya beliau dari awal, ya dari lahir, kemudian bertumbuh seperti apa, dan apa saja kisah klasik yang bisa sharing kepada kita semua. Boleh cerita nggak Prof? Lahir di mana, kapan, oleh siapa Prof? Gini Unda Andri, saya itu lahir di Temanggung. Lahir di Temanggung tahun 73. Tahun 73, lahir di Temanggung 73. Ketika itu bapak saya di sana adalah wakil rakyat. Wakil rakyat di DPRD Temanggung. Dan seorang guru di salah satu SMA di Temanggung. Tapi hanya sampai umur 4 tahun. Kemudian setelah umur 4 tahun bapak saya dipindah tugas untuk mengajar di Tangerang, sehingga akhirnya saya dan keluarga pindah ke Tangerang pada umur 4 tahun. Jadi kalau ditanya kampung halamannya, saya juga bingung. Kampung halamannya di Temanggung atau di Tangerang. Tapi dua-duanya saya jalani sebagai bagian dari masa kecil saya di Temanggung dan di Tangerang tersebut. Saya melalui masa kecil dengan 4 bersaudara. 4 bersaudara. 4 bersaudara, saya anak tertua dari 4 bersaudara. Dari ibu saya guru, bapak saya guru, bapak saya kepala sekolah. Keluarga pendidik semua nih. Iya. Di situ saya berasal dari keluarga yang sederhana dan keluarga yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja sehingga bapak saya selalu menekankan supaya untuk kerja keras, untuk belajar yang rajin, kemudian ya nasihat-nasihat orang tua yang pada umumnya. Karena memang kita selalu berasal dari keluarga sederhana-sederhana saja. Yang paling mengesankan ketika saya kecil adalah ketika sore hari. Sore hari? Sore hari. Sore hari itu kita ngumpul di meja karena bapak saya seorang guru, ibu saya seorang guru, maka mereka kan ngecek kerjaan anak-anak sekolah. Dulu kan masih ulangan pakai kertas tuh. Jadi dikoreksi. Kita belajar. Jadi kita belajar, saya belajar dengan adik saya dan adik-adik saya belajar, bapak saya dan ibu saya mengerjakan tugas. Itu masa kecil yang paling mengesankan adalah bahwa kita selalu berkumpul di sore hari sampai malam hari itu bersama-sama, ada yang belajar, ada yang mengerjakan tugas dan lain-lain. Itu di sekolah dasar itu Prof ya? Dari sekolah dasar, dari sekolah dasar kita sudah dididik. Prof anak ke berapa tadi bersaudara Prof? Tadi? Anak pertama. Anak pertama, wow ini lebih berat lagi nih, pertama. Kemudian di sekolah dasar itu kesan sebagai guru, apa value, apa namanya, step yang kira-kira membuat orang tua mendidik sehingga Prof itu berkarakter seperti ini. Sekolah dasar selain tadi kesan yang sore berkumpul, melihat bagaimana tugas-tugas sekolah itu dibawa oleh Bapak Ibu ke rumah ya. Iya. Terus apa lagi Prof? Yang disiplin atau apa gitu Prof dari orang tua? Jadi bapak saya selalu bilang, kamu berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kalau kamu mau jadi luar biasa, kamu harus 3 kali, 4 kali lebih keras berusaha daripada orang lain yang sudah terlahir dari orang yang keluarga yang luar biasa. Itu yang membentuk karakter saya sehingga saya selalu ingat nasihat bapak saya itu untuk selalu bekerja keras di semua tempat di mana saya ditugaskan, lebih keras daripada yang bisa dilakukan oleh orang lain. Itu karakter yang membentuk saya untuk bekerja keras itu. Itu dari Bapak ya Bapak? Dari Bapak.
Dari 2 sampai 3 kali energi lebih kuat. Karena kita orang biasa. Wah, menarik ini. Terus ada lagi Prof dari perjalanan SD kemudian langsung SMP. Kemudian SMA. ya karena saya belajar kerja keras, maka saya kemudian mendapatkan beberapa beasiswa ketika saya sekolah. Oh. Ya, jadi ada perusahaan, waktu itu perusahaan swasta yang memberikan beasiswa kepada pelajar di Kota Tangerang waktu itu yang berprestasi. Karena saya berprestasi di tingkat kabupaten, kemudian saya dikasih beasiswa dan seterusnya. Itu yang membentuk karakter saya. Ternyata dengan hasil kerja keras itu kita bisa punya prestasi. Kalau kita punya prestasi kita bisa dikasih jalan mudah. Nah, itu yang membentuk karakter yang kuat di dalam diri saya supaya kerja keras dan selalu ingat nasihat orang tua. Sedangkan ibu saya itu membentuk karakter saya yang lain lagi. Ibu saya sebagai dengan gaji seorang guru tentu tidak cukup untuk membesarkan anak-anak 4 bersaudara. Nah, ibu saya itu selain menjadi guru, beliau juga punya sense of business. Jadi jualan macam-macam tuh waktu itu tuh. Jualan macam-macam ibu saya. Jualan kadang-kadang catering, kadang-kadang apa. Nah, itu mengasah jiwa saya untuk entrepreneur. Entrepreneur. Jadi ternyata entrepreneur itu berasal dari keluarga di rumah. Jadi ibu saya berasal dari mendidik saya untuk mempunyai jiwa karakter entrepreneur. Tidak harus berdagang, tapi entrepreneur itu adalah mengkarakterkan diri untuk bisa menonjol dari orang lain. Itu yang selalu ibu saya tekankan dan saya belajar dari beliau soal itu. Jadi ketangguhan ya. Ketangguhan. Dalam sebuah menghadapi tantangan itu yang menjadi kekuatan mungkin dari entrepreneur kali ya. Iya. Makanya. Terus karakter kemudian itu harus sekarang kan musim tuh anak-anak sekarang harus les gitu kan. Dulu gimana? Memang nggak perlu lagi karena guru dua-duanya atau gimana bro? Sudah, saya nggak pernah les dulu. Oh nggak pernah les? Nggak pernah les. Bahkan waktu itu ada tempat bimbingan tes ya, yang bimbingan tes sudah, yang nawarin saya bahkan beasiswa untuk masuk di bimbingan les itu supaya saya masuk ke situ, tapi saya malah nggak ikut karena saya ngerasa saya merasa saya belajar sendiri lebih nyaman. Kalau saya nggak ngerti, saya tanya bapak saya, tanya ibu saya. Oh gitu. Tanya bapak saya, tanya ibu saya. Lebih banyak tanya bapak saya. Bapak guru apa sih Prof? Guru matematika dan fisika. Waduh. Guru matematika dan fisika. Jadi itu kan pelajaran paling susah waktu itu. Jadi saya tanya guru saya. Ibu saya guru kimia. Jadi saya tanya pelajaran-pelajaran yang susah ini kebetulan ada di ibu dan bapak saya. Jadi saya nggak perlu les waktu itu. Ini menarik ya. Jadi nggak perlu les karena sudah bisa dilesin di rumah langsung. Udah ada solusi, tapi menarik deh. Ini ketangguhan baru lagi. Sekolah dasar kemudian nggak ada kedisiplinan tentulah ya. Bagaimana 2 kali 3 kali tadi yang disampaikan Prof, energi harus lebih besar, tentu Prof lebih kuat lagi. Terus di SMP ada kesan lagi Prof yang kemudian menuju SMA atau memang flat aja udahlah kita ini sekolah negeri aja nak. Ini kan banyak perjalanan gitu ya Prof. Iya. Dan yang selalu dikuatkan oleh orang tua saya di dalam perjalanan hidup saya ada nasihat tentang pertemanan. Nah, pertemanan. Jadi ternyata nasihat untuk selalu banyak teman yang selalu ibu saya sampaikan itu ternyata bermanfaat. Saya baru menyadari bahwa banyak teman itu kalau kita interpolasikan sekarang itu sama dengan membangun network. Jadi teman saya banyak tuh. Saya ngajak banyak teman main ke rumah, banyak teman sana, banyak teman sini, teman macam-macam, teman olahraga, teman segala. Nah, itu kelihatannya banyak teman itu membuat dan mendidik saya itu untuk menjadi karakter membangun network. Itu mungkin pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa saya dapatkan dari orang tua saya. Tidak membedakan teman, tidak membedakan orang. Ya. Kemudian kebebasan apa yang diberikan karena banyak teman itu Prof dari seorang orang tua? Ada bebas kah atau SMP waktu itu? Boleh main, tapi maghrib sudah harus ada di rumah. Nah ini nih. Jadi banyak teman boleh main, tapi maghrib harus ada di rumah. Jadi kalau ada iklan promosi ada tanda bintang syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya kan? Maghrib ada di rumah. Terus apa lagi Bro? Maghrib harus ada di rumah karena kebetulan rumahnya dulu dekat
masjid, jadi maghrib selalu sholat di masjid, terus saya pulang. Jadi mau olahraga boleh, mau main boleh, tapi maghrib harus ada di rumah. Setelah maghrib kita kumpul tadi belajar bareng-bareng di rumah. Jadi itu kesan yang sangat membekas di dalam hati saya. Dan kesan itu membuat juga perasaan bahwa keluarga itu adalah segala-galanya. Keluarga itu segala-galanya. Di mana kita pada saat belajar itu bisa saling cerita pengalaman sehari-hari pada hari itu. Dan karena itulah saya juga mendidik pada anak-anak saya sekarang bahwa akar yang paling kuat di dalam kehidupan itu adanya di keluarga, bukan di mana-mana. Kalau mau curhat, curhatnya itu di keluarga. Kalau ada masalah, masalahnya itu harus diselesaikan, bisa diselesaikan di keluarga. Karena orang yang paling kita bisa percaya di dunia ini adalah keluarga. Jadi karakter-karakter kuat itu di dalam keluarga yang membuat saya menjadi nyaman di dalam kehidupan rumah. Dan itu saya terapkan sekarang di dalam keluarga saya untuk selalu nyaman dan kita selalu mengedepankan kebersamaan di dalam keluarga. Sibuk apapun, maka di mana kita pulang, maka kita bisa tahu tempat kita pulang. Bukan pulang sama teman ke tempat teman, tapi pulangnya adalah ke rumah di mana kita bisa cerita, kita bisa membangun kepercayaan, kita bisa curhat, kita bisa segala macam lah di rumah. Jadi apa ya, value itu memang, nilai itu memang dari keluarga semua ya. Dari karakter kita tuh dibentuk salah satu dari, ya memang paling utama memang keluarga ya Prof, Bapak Ibu. Betul. Ya. Dan karakter itu kemudian apalagi pesan kepada sebagai anak pertama gimana tuh Prof? Kan saya kebetulan saya juga anak pertama soalnya. Gimana kita ditempa di awal itu kan jadi satu ini goyang, goyang terus nih ke bawahnya. Ya Prof, apa yang kira-kira lagi yang sehingga Prof di SMA kemudian ya harus jadi tuntunan ya? Jadi gimana Prof? Iya, jadi selalu apa yang benar sekali tuh. Jadi selalu orang tua itu memposisikan saya itu sebagai contoh buat adik-adik. Contoh buat adik-adik. Itu membuat pelajaran lagi buat saya. Pelajaran bertanggung jawab. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita harus tanggung jawab. Karena apa yang kita lakukan nanti akan dilihat sama adik-adik. Jadi kalau saya badung, nanti adik-adik semua juga badung. Kalau saya nggak badung, adik-adik nggak ikut badung. Nah itu yang selalu ditempatkan oleh orang tua di posisi saya ketika sekolah. Masuk sekolah, SMP berteman banyak, SMA berteman banyak, masuk ekstrakurikuler, olahraga, gak cuma belajar, ternyata menempa kehidupan kita bukan cuma berprestasi dalam bidang pendidikan, tetapi juga di bidang luar pendidikan. SD, SMP, SMA, kesan memang keluarga. Ini menarik dapat kisah nih semua pemirsa di manapun berada. Bagaimana Prof nih maghrib harus pulang dan kumpul tiap sore, kemudian sampai malam. Wah ini saya pun dapat ilmu baru nih dari seorang Prof Dante. Nggak salah punya jaringan, punya teman di mana-mana, dia jadi Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kelar sudah ya. Prof, nah ini Bapak guru matematika fisika. Ibu guru kimia. Tiba-tiba kenapa jadi dokter nih Bro? Jadi tadinya tuh namanya anak cowok ya. Anak cowok kan bergaul sama teman-teman. Kebanyakan anak cowok tuh pengen masuk jurusan teknik. Ya kan? Apalagi saya masuk waktu itu A1. A1 itu IPA lah sekarang. Pengen masuk jurusan teknik. Saya tuh udah daftar. Saya pengen jadi ahli informatika. Ahli informatika di ITB. Itu udah ngisi formulir sebagai jurusan informatika ITB. Terus saya juga belajar, saya juga senang fisika, senang matematika. Jadi nggak ada hubungannya kan sama kedokteran kan. Tiba-tiba ibu saya bilang, di keluarga kita ini belum ada yang jadi dokter. Terus ternyata mama pengen kamu jadi dokter. Ya udah. Saya pikir-pikir, mungkin suara ibu ada suara Tuhan. Saya rubah pilihan pertama saya masuk fakultas kedokteran, pilihan kedua masuk teknik informatika. Saya kumpulkan
Formulirnya saya serahkan pada Tuhan, pada Allah. Nanti hidup saya akan dibawa kemana. Ternyata mungkin doa orang tua itu adalah suara Tuhan. Sehingga saya masuk ke Fakultas Kedokteran. Begitu saya masuk Fakultas Kedokteran, saya belum terlalu suka tuh sama ilmu kedokteran. Karena background saya kan background teknik kan. Pikiran anak cowok kan pikiran anak teknik nih. Saya nggak suka tuh sama kedokteran. Preklinik segala macam saya nggak suka, biologi suruh ngapal segala macam. Soalnya otak saya bukan otak yang pinter ngapal tadinya, tapi otak yang kalkulasi kan, kalkulasi matematika, fisika gitu kan, kalkulasi semua. Saya belum terlalu suka pada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dengan dunia kedokteran. Sekali lagi saya ingat nasihat bapak saya. Kalau kamu mau jadi luar biasa, kamu harus kerja 2-3 kali lipat lebih keras daripada orang lain. Saya menjadi suka kedokteran ketika kemudian tingkat 4 masuk ke klinis. Masuk pendidikan di rumah sakit. Pegang pasien, NC pasien, dengerin cerita soal pasien, dan sebagainya. Disitulah saya mulai touchy, mulai tersentuh hati saya. Ternyata dunia kedokteran itu tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata dunia kedokteran itu lebih kaya daripada yang saya bayangkan. Nah, awal ketika saya mulai masuk rumah sakit lah, itu awal saya suka dengan dunia kedokteran. Sehingga akhirnya saya suka kedokteran, kemudian karir saya akhirnya menjadi dokter dan seterusnya. Itulah awal ketika saya masuk kedokteran dan suka dokter. Padahal tadinya adalah otaknya adalah otak kalkulasi. Nah, ini menarik nih. Tidak suka, kemudian menjadi suka. Nggak semua orang bisa dapat ilmu itu, Prof. Langsung switch aja gara-gara rumah sakit aja hidayahnya. Iya. Iya ya? Iya. Apalagi Prof berdamai dengan kondisi itu. Bukan karena ibu ya. Karena ibu juga mungkin doa ibu yang luar biasa. Tapi Prof pasti ada dorongan. Sehingga mungkin akhirnya, aduh bener ya. Udahlah. Jadi kan kalau nggak suka itu kan beda ya Prof ya. Iya. Seharusnya saya di teknik informatika nih. Iya. Bukan di kedokteran. Apa Bro cluenya selain ikhlas dan pasrah tadi? Pasien pertama saya ingat pasien pertama saya. Waktu itu saya jaga adalah pasien kebidanan. Ini pasien pertama saya. Pasien kebidanan saya jaga di tingkat 4 dengan teman saya. Dan pasien pertama saya meninggal dunia karena perdarahan. Karena perdarahan melahirkan. Di situ saya semakin tersentuh hati saya bahwa ternyata begitu besar pengorbanan ibu, begitu besar pengorbanan ibu ketika melahirkan sampai akhirnya dia meninggal. Anaknya selamat, ibunya meninggal ketika melahirkan. Itu adalah pasien pertama saya. Dan saya masih ingat sekali. Situ saya merenung, berpikir bahwa ternyata dunia kedokteran ini membutuhkan banyak hal. Dunia kedokteran ini ternyata bukan cuma soal ilmunya saja. Dunia kedokteran itu ternyata soal hidup dan mati. Ini cerita lain lagi. Karena pasien saya mendapat pasien saya pertama kali dokter pasien kebidanan itu, maka saya bertekad saya ingin menjadi ahli kebidanan. Ketika itu saya ingin menjadi ahli kebidanan. Karena saya tersentuh ketika saya mendapatkan pasien pertama, seorang ibu yang meninggal karena melahirkan. Jadi itu cerita tentang saya. Akhirnya saya belajar kebidanan, nilai kebidanan saya dapat A semua. Jadi di tingkat 4, tingkat 6 dapat nilai A semua dari dokter kebidanan. Tapi ternyata saya bukan jadi dokter kebidanan. Berubah lagi hidup. Berubah lagi hidup. Itu hidayah apa lagi itu belok lagi? Belok lagi. Jadi ketika itu ada bapak saya selalu bilang kan saya tadi lebih keras daripada orang lain untuk belajar dan sebagainya. Kalau teman-teman dulu susahnya masuk di sekolah di kedokteran tuh ya. Karena setiap Jumat tuh ujian. Bukan sholat ya, bukannya sholat yang wajib ya. Wajib. Tiap Jumat tuh ujian tuh. Masuk di FK tuh tiap Jumat tuh ujian. Jadi anak-anak kedokteran tuh kuper-kuper. Katrok-katrok tampangnya.
katro-katro. Jadi nggak ada anak kedokteran yang modis dan segala macam. Karena tiap Jumat ujian, habis ujian mesti mikirin ujian berikutnya dan seterusnya. Baru tahu saya nih bahwa Iya. tiap ada Jumat ada ujian ya. Tiap hari, tiap Jumat itu ujian. Terus saya kejar kerja keras, nggak main seperti teman-teman mungkin yang lainnya. Karena emang kehidupan mahasiswa saya kehidupan mahasiswa sederhana, anak kos, uang terbatas dan sebagainya. Gimana cara nyambung supaya saya bisa punya uang ekstra? Orang tua saya guru, kemudian saya punya sense of teaching seperti orang tua saya, sehingga saya akhirnya ngajar les anak-anak dosen saya. Dari situ saya dapat uang tambahan, ngajar matematika, ngajar fisika, ngajar kimia. Oke. Dari situ saya dapat tambahan biaya hidup untuk menjadi bisa senang-senang dikit lah. Oke. Bisa senang-senang dikit dapat uang. Singkat cerita jalan sambil sekolah sambil kerja, bisnis juga. Entrepreneur dari orang tua saya bisnis. Kalau bisnisnya itu lucu-lucu. Apa aja pokoknya pagu. Apa lu butuh gue ada. Salah satunya misalnya nih, saya dulu bisnis kalau zaman Idul Adha, bisnis kambing. Bisnis kambing, jualan kambing. Kalau lagi zaman Idul Adha nih, menjelang Idul Adha, saya bisnis kambing. Saya koordinir teman-teman saya, kita bikin leaflet, kita edarkan sama dosen-dosen dokter-dokter yang ada di rumah sakit di RSCM untuk kurban, kita list, kita konsinyasi sama orang, kerjasama sama orang, kita jual kambing. Kita tanpa modal, cuman soal teknik taktis aja gitu. Iya. Kita kerjain. Bisnis, kadang-kadang main juga sama temen dengan uang yang kita dapatkan itu. Terus belajar juga di kedokteran, mau nggak mau anak kedokteran pasti harus belajar dan sebagainya. Akhirnya saya lulus, dan waktu itu ada program Habibie. Waktu itu salah satu, Pak Habibie itu masih menjadi Menristek. Dan memberikan kuliah orasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di FKUI. Saya kuliah di FKUI. Salah satu kuliah beliau tersebut menstimulasi supaya 10 besar lulusan terbaik FKUI tidak perlu ke daerah. Kan dulu dokter harus ke daerah nih. Dokter harus ke daerah, tapi lulusan terbaik bisa langsung ambil spesialis. Wah, kita terpacu tuh. Kita belajar nih, kita masih belajar. Akhirnya saya lulus, saya masuk tuh di kriterianya Pak Habibie. Tapi aturannya belum ada. Kan saya nggak mau jadi dokter umum aja. Saya harus jadi dokter spesialis. Tadinya saya mau ngambil spesialis kebidanan. Akhirnya saya, supaya saya bisa cepat sekolah lagi kan masih harus ke daerah. Saya pergilah ke daerah. Daerah saya bekerja sebagai dokter di puskesmas. Di puskesmas Batang Asai, Jambi. Kenapa saya bisa berangkat cepat? Karena puskesmasnya puskesmas sangat terpencil. Itu dari Jalan Raya Trans Sumatera ke Batang Asai, nanti udah Andre bisa cek, itu makan waktu 3-5 jam. Wow, dari jalan utama? Dari jalan utama, itu sampai itu 3-5 jam. Itu adanya di pinggir Taman Nasional Kerinci Sebelat. Hutan lindung. Benar-benar gak ada sinyal. Nggak ada sinyal, jangan nggak ada sinyal. Kalau kita mau telepon-teleponan, itu masih makan waktu 3-5 jam. Itu pun kuartal. Anak muda harus tahu nih, Pak Wakil Menteri ternyata udah pernah di bawah kaki gunung. Beliau ini, gimana share, Prof? Gimana itu waktu itu, Prof? Iya, di situ saya jadi dokter pertama. Dokter satu-satunya, bukan pertama. Dokter satu-satunya yang ada di situ, 14 desa, penduduknya sekitar 13.000 jiwa, dan harus bisa nangani semuanya. Nggak ada listrik, nggak ada telepon, dan nggak ada listrik. Sebagian besar penduduk mandi di sungai. Yang punya kamar mandi itu cuma saya dan Pak Camat.
Yang bikin kamar mandi cuma saya Pak Camat tuh. Jadi caranya kita bisa itu, kita punya TV, pakai tenaga surya. Pakai tenaga surya. Kalau tenaga suryanya pas panas-panasnya, itu TV bisa nyala sampai jam 11. Oke. Sampai jam 11 malam habis itu mati. Habis itu mati. Itu udah diisi pakai aki. Hiburan kita nonton TV, ngumpul-ngumpul sama-sama, jadi puskesmas sama-sama. Puskesmas. Terus saya bangun di puskesmas itu beberapa program. Seperti puskesmas sekarang kita bangun. Dan ada yang spesial yang saya bangun itu adalah Safari Jumat. Safari Jumat? Safari Jumat di puskesmas. Di Safari Jumat itu saya dan beberapa staf setiap hari Jumat keliling desa. Keliling desa itu bisa desa yang sangat terpencil, bisa desa yang dekat-dekat dengan ibu kota kecamatan. Yang sangat terpencil itu mesti 3 jam lagi naik perahu Arung Jeram. 3 jam naik perahu Arung Jeram, kemudian 2 jam lagi jalan kaki. Saya masih ingat desanya namanya Desa Sekladi. Nanti pemirsa mungkin ada yang nonton di Jambi, itu ada Batang Asai, di Batang Asai ada Desa Sekladi, itu desa paling ujung. Safari Jumat itu kita jalanin, itu kita keliling untuk melakukan vaksinasi, imunisasi di desa-desa, kemudian kita sholat Jumat di desa itu sama staf-staf, sama aparat desa. Habis sholat Jumat kita melakukan ngeriung sebentar, penyuluhan kesehatan sebentar sama masyarakat, terus pengobatan massal. Pengobatan massal di puskesmas. Tarifnya pakai tarif puskesmas, dananya kita setor ke puskesmas, obatnya kita bawa, pengobatan massal di desa-desa itu terus kita lakukan seperti itu. Itu salah satu kenikmatan yang saya dapatkan. Nah, tapi cuma setahun. Oh, setahun. Cuma setahun. Karena kan waktu itu programnya harusnya 3 tahun. Tapi karena waktu itu akhirnya program Habibie tadi, program Habibie tadi aturannya keluar, saya dipanggil untuk ikut sekolah. Bentar, pas ketika Prof 1 tahun itu kenikmatan ya. Kalau orang kan musibah itu berarti kan, tapi ini kenikmatan. Bagaimana nih anak muda nih, taunya kan pengen senang dan cepat aja nih Prof. Adaptasi gimana? Kamar mandi cuma 1, mandi di sungai gitu. Zaman sekarang lagi kan Prof ya. Gimana tuh Prof? Apakah pikiran dari istilahnya dari orang tua tadi, pokoknya 2 kali 3 kali lebih baik karena kita udah biasa jadi orang perang atau apa gitu kan. Apa Prof? Yang meyakinkan diri kalau orang aduh Batang Asai lagi ini jauh nggak gitu. Kalau Prof apa yang menjadi blessing gitu tuh? Ternyata kehidupan di desa itu nggak seberat yang kita kira kalau kita menikmati. Ternyata kehidupan di desa itu menyenangkan. Yang penting kita bisa berteman. Berteman sama aparat, berteman sama staf, berteman sama masyarakat. Di situ kita bisa. Semua omongan saya itu didengar. Karena kita kan salah satu sarjana tuh selain Pak Camat tuh. Jadi omongan kita sama omongan Pak Camat tuh didengar sama masyarakat. Bahkan ada yang nanya soal nanam padi. Saya kan nggak ngerti nanam padi. Saya bilang jangan tanya saya gitu soal nanam padi gitu. Pak gimana Pak supaya kita bisa dapat panen yang lebih bagus? Jangan tanya saya kalau kamu tanya penyakit baru tanya saya. Gitu. Dokternya tahu segalanya kalau dikiranya tahu segalanya. Iya. Jadi kenikmatan yang bisa saya peroleh ketika itu adalah kenikmatan bergaul di masyarakat. Dan ternyata kenikmatan itu memang ada. Dimanapun kita hidup, kalau kita merasa nikmat dan kita merasakan kehidupan yang baik, kita pasti nikmat. Nah itu saya jalani setahun. Kemudian saya kembali lagi karena saya kemudian di sekolah, diterima spesialis. Waktu itu ditawari tuh. Seharusnya kebidanannya tadi ya Prof ya? Ditawari di sekolah di spesialis kebidanan, ditawari di spesialis penyakit dalam, ditawari di spesialis jantung. Nah ini nih. Saya ditawari di 3 spesialis itu. Nah istiqoroh lagi atau gimana? Istiqoroh. Ternyata saya mikir, akhirnya saya ngambil yang penyakit dalam. Bergeser lagi hidup. Tadi saya jadi habis dari kampung jangan-jangan nih. Habis dari kampung kan. Iya. Dari kampung saya lihat tuh. Ternyata masalah penyakit dalam itu menjadi masalah yang banyak juga.
Saya masa kebidanan juga tentu menjadi masalah. Iya. Ya, masa penyakit dalam itu jadi masalah juga. Dan salah satu yang menjadi saya kemudian tertarik adalah masalah diabetes. Di desa-desa itu, jangankan di kota-kota, di desa itu juga banyak pasien-pasien diabetes yang kemudian meninggal karena diabetesnya. Akhirnya saya masuk penyakit dalam, kemudian saya masuk ke sekolah spesialis penyakit dalam. Itu terinspirasi gara-gara di kampung tadi, bukan Di karena kampung. yang meninggal, ibu meninggal di kebidanan tadi, kan udah dalam tuh Prof tuh pengen di Dalam, kebidanan. itu dalam kan. Tiba-tiba pas di kampung gara-gara itu. yang Gara-gara akhirnya itu saya lihat banyak sekali masalah di kebidanan dan saya masuk ini. Oh, sebelum itu saya juga pernah magang sebagai peneliti. Oh, oke. Pernah magang di peneliti dan kemudian kebetulan magangnya waktu itu di bidang diabetes. Oh. Di bidang diabetes sehingga saya akhirnya menyenangi pendidikan spesialis penyakit dalam. Akhirnya saya masuk spesialis penyakit dalam. Dari desa nggak punya duit, Iya. sekolah spesialis. Bayar kan? Iya. Orang tua cuma guru. Kalau dulu orang bilang berapa, kalau spesialis ini harganya berapa Prof? Kalau zaman sekarang udah miliaran sekolahnya kan, katanya kan? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Enggak, tapi tetap ada uang Iya. ininya. Dan harus hidup kan? Iya, betul. Harus hidup kan karena kita tinggal di Jakarta lagi. Akhirnya caranya apa? Caranya praktek. Praktek sebagai dokter umum sambil sekolah spesialis. Praktek sebagai dokter umum sebagai sekolah spesialis di klinik 24 jam. Oh, oke. Di klinik 24 jam tuh banyak kan zaman dulu kan, Iya, 24 jam kan. Iya. Kita tidur berangkat tuh bawa koper. Dari klinik satu pindah ke klinik lain, kalau pagi sekolah penyakit dalam, kalau sore malam jaga di klinik, tidurnya di klinik, besok pagi sekolah lagi. Terus saya kerjakan itu dengan kerja keras. Jadi dari awal di SD SMP saya kerja keras, dari kuliah saya kerja keras, dari sekolah spesialis saya kerja keras. Saya kerja keras terus. Spesialis penyakit dalam, dan luluslah saya jadi spesialis penyakit dalam. Nah, waktu itu salah satu guru profesor saya menawari untuk ditarik menjadi staf pengajar. Sebagai dosen, akhirnya saya ambil sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di FKUI. Itu di awal memang pengen jadi dosen atau memang kayak ibu guru bapak? Atau Dari awal pengen jadi dosen. Oh, oke. Di awal dari dosen. Karena kemudian jadi dosen, akhirnya saya masuk jadi dosen penyakit dalam di divisi metabolik endokrin. Divisi metabolik endokrin yang ngurusin masalah diabetes. Kemudian oleh salah satu profesor saya ditawari untuk sekolah lagi. Ambil S3. Ambil S3 di Jepang. Di Jepang. Saya ambil tuh kesempatan itu sebagai pendidikan S3 di bidang diabetes di Jepang. Waktu itu belum ada ahli molekuler diabetes. Jadi kesempatan itu saya ambil. Beasiswanya hanya untuk 2 tahun. Sekolahnya 4 tahun. Tapi saya nekat pergi. Terus jalan aja 2 tahun jalan. Sekolah di Jepang. Ternyata filosofi hidup saya yang kerja keras itu di Jepang tuh ada. Namanya gambate. Jadi filosofinya itu adalah filosofi orang Jepang. Selalu ditekankan gambate. Kan budaya orang Jepang kan keras. Fighting, kerja keras. Gambate, Sabtu Minggu tetap kerja. Sabtu Minggu waktu itu tetap kerja di laboratorium, Beasiswa 2 tahun jalan, bagus. Hemat-hemat, waktu itu udah kawin. Anak 1. Anak sama istri diajak. Waduh, tambah lagi nih. Kenapa diajak sama anak istri? Itu ada sebabnya juga. Kalau saya itu sendiri, maka saya nggak bisa tinggal di dormitory university. Kalau saya bawa keluarga, saya bisa tinggal di dormitory university. Kalau tinggal di dormitory university, bayarnya cuma 13.000 yen. Kalau di luar university, itu bayarnya bisa 60-70 ribu yen. Jadi anak dan istri saya
saya ajak. Efisien. Efisien. Ternyata bukan malah beban, tapi lebih efisien. Okay. Tapi itu adalah salah satu pengorbanan dari istri saya juga. Istri dokter, bro? Dokter istri saya. Okay. Dia sedang ngambil spesialis, dia lepaskan pendidikannya spesialisnya, dan dia berkorban untuk ikut ke tempat saya. Tapi dia akhirnya ikut juga sambil dia juga akhirnya belajar di universitas yang sama. Oh. Anak di mana nih anak? Anak dititipin di daycare. Atas bantuan profesor saya, karena saya dianggap sebagai kaum duafa tanpa penghasilan, maka dititipkan di daycare itu gratis. Dapat surat resensi dari profesor saya. Oh gitu. Saksi bisa gratis tuh. Taruh itu gratis. Anak saya taruh. Usia berapa anak itu, Bro? 1 tahun. 1 tahun, wow. 1 tahun. 1 tahun. Jadi dia 1 tahun. Bahasa ibunya adalah bahasa Jepang anak saya. Oh iya? Iya. Jadi dia bisa ngomong tuh bahasa Jepang pertama kali. Dia bisa ngomong bahasa Jepang. Jadi kita malah kadang-kadang belajar dari dia. Okay. Nah, 2 tahun berjalan, tahun kedua kan nggak punya beasiswa lagi, kebingungan. Ya. Ada anak, ada istri. Pernah suatu saat saya cuma punya duit 1.500 yen di kantong saya. Saya cuma berdoa, mudah-mudahan istri saya nggak minta uang belanja. 1.500 kali berapa dulu itu sekitar yen dulu tuh, Prof? 70 yen. 70 rupiah. 70 rupiah. Yeah. 70 rupiah. Yeah. Kali 70 rupiah. Saya lihat beras masih ada. Saya di kulkas, daging masih ada, ikan masih ada. Ah, tenang saya. Terus, gimana nih caranya nih kalau nggak punya duit? Saya kan berteman sama teman-teman dari tempat-tempat lain. Kata teman saya, mahasiswa Cina, udah lu arba itu aja. Arba itu tuh kerja sampingan. Oke deh, arba itu. Di mana? Ikut gua aja, kata orang si mahasiswa Cina ini. Di mana? Di McDonald. Oke. Saya kerja di McDonald. Perjuangan hidup saya belum selesai. Saya bekerja di McDonald. Arbiato tuh. Arba itu di McDonald. Saya masih ingat gaji saya 900 yen per jam. Wow. Saya kerjakan ketika saya selesai jam kuliah atau Sabtu Minggu. Dapat surat izin resmi. Jadi ternyata mahasiswa asing itu punya jatah jam kerja di Jepang sekian jam, saya lupa sekian jam, untuk boleh arba itu. Arba itu saya kerja di McDonald. Kerjanya ya itu, bikin ngeracik McDonald, terus nyapu, ngepel, cuci piring, buang sampah dan sebagainya. Itu setiap hari? Setiap Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Weekend arba itu. Arba itu kerja di McDonald. Berjalannya waktu kan lumayan tuh. Istri saya setuju. Pulang lumuran minyak babi segala macam lah berlumuran. Itu ciciin sama istri saya, itu pengorbanan istri saya waktu itu. Terus ketahuan sama profesornya. Marah profesornya. Profesor saya marah. Ketahuan gara-gara di mana? Gak tahu, dia bisa tahu aja. Dia bisa tahu aja saya kerja arba itu. Dia marah-marah. Kamu bikin saya malu sama profesor kamu di Indonesia, katanya. Kamu kerja arba itu di McDonald. Terus saya ditawarin kerja sama si profesor ini. Yaudah, kau berhenti McDonald, kamu saya kasih kerjaan. Saya disuruh menjadi teaching assistant dan research assistant di university. Jadi kerjanya ngajari anak-anak mahasiswa Jepang yang masuk klinik itu untuk belajar pemeriksaan fisik, anamnesis, tanya-tanya pasien di rumah sakit dan sebagainya. Jadi sebagai asisten dosen lah, asisten dosen. Terus satu lagi kerjanya di laboratorium. Mahasiswa S3 yang mau masuk laboratorium yang belum punya skill, saya ajari cara pipetting, pakai PCR, pakai siklotron dan sebagainya, itu saya ajari. Dari situ saya dapat uang tambahan untuk hidup sehari-hari. Ya, lebih besar daripada McD atau? Lebih besar daripada McD. Oh, lebih besar daripada McD. Ya lumayan lah, pokoknya akhirnya bisa hidup dengan tenang karena jasa baik profesor saya ini. Kan waktunya cuma 2 tahun. 2 tahun lagi kan. Saya percepat. Akhirnya 3,5 tahun saya lulus. Saya percepat setengah tahun. Saya lulus di itu dan
waktu itu program pendidikan saya ambil artificial pankreas buatan. Belum ada waktu itu yang belajar tentang artificial pankreas ini di Indonesia, sehingga saya pulang dengan predikat PhD waktu itu dengan keahlian sebagai ahli molekuler diabetes pertama di Indonesia. Akhirnya saya balik lagi ke FKUI, kemudian saya menjadi dosen di FKUI sambil praktek sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian saya sekolah melanjutkan sedikit, jenjang sedikit untuk mengambil konsultan. Akhirnya saya jadi dokter super spesialis metabolik endokrin, ahli diabetes molekuler. Oke, paripurna perjalanan beliau nih, Prof. Ini kan karir Prof ini apa ya? Dikatakan banyak ya, mulai dari dosen, kemudian aktif di organisasi kesehatan, peneliti laboratorium tadi kan, terakhir negara memanggil menjadi wakil menteri kesehatan di Republik ini. Menurut Prof, karir mana yang paling berkesan dari semua proses ini? Di dalam setiap siklus kehidupan yang paling penting menurut saya adalah menjalani itu dengan hati. Dengan hati. Yang penting kalau hati kita bekerja dengan hati, maka semua bagian itu menjadi nikmat. Oke. Jadi peneliti nikmat, jadi dosen nikmat, jadi organisatoris nikmat, kemudian jadi staf pengajar juga nikmat, jadi klinisi juga nikmat dengan pasien-pasien. Nah, saya berkecimpung di dalam dunia kedokteran, saya ikut dalam dunia kedokteran, kemudian suatu saat saya dipanggil oleh tim untuk menjadi dokter kepresidenan. Jadi dokter kepresidenan, dipercaya sebagai dokter kepresidenan, kemudian saya bergabung dengan tim dokter kepresidenan untuk mengawal dan menjaga kesehatan Bapak Presiden dan Ibu, Bapak Wakil Presiden dan Ibu, Bapak mantan dan Ibu Wakil Presiden dan Presiden, dan itu saya kerjakan juga setelah itu. Prof, itu kan sekarang menjalankan amanah menjadi Wakil Menteri Kesehatan itu dilantik 2020 waktu Prof ya, waktu pandemik ya. Waktu pandemik. Kemudian ini mau bangun rasa supaya semua masyarakat juga tahu lah. Gimana waktu dipanggil ketika itu dia menahin dalam kondisi ya, negara sedang dunia bahkan ya dalam pandemik, tiba-tiba diamanahin di satu sisi kan keluarga Prof kan guru semua nih, tiba-tiba jadi wakil menteri. Bagaimana ini kan begitu banyak orang yang 270 juta kan, tidak semua orang yang bisa diamanahin oleh amanah negara yang besar ini. Gimana waktu itu Prof di antara posisi sebagai fungsi sebagai dokter, mungkin tugas negara mungkin ini yang menteri dipanggil, tapi satu sisi bagaimana waktu itu perasaan? Ya tadi hidup saya ini perubahannya cepat. Perubahannya cepat. Jadi dari dokter, tadi saya bilang jadi tadinya mahasiswa informatika jadi dokter kebidanan jadi dokter penyakit dalam, terus tiba-tiba ke Jepang belajar diabetes, kemudian tiba-tiba jadi dokter ini, jadi dokter kepresidenan, dan tiba-tiba dipanggil Bapak Presiden untuk jadi wakil menteri kesehatan. Pada situasi negara di mana saat itu negara dalam kondisi tanda kutip genting, resesi, dalam kondisi terpuruk karena pandemi. Saya terpanggil. Saya bersama Bapak Menteri waktu itu bertekad kita harus atasi ini dengan secepat-cepatnya. Bapak Presiden mengamanahkan 3 hal kepada saya waktu itu. Yang pertama, atasi pandemi. Yang kedua, sukseskan vaksinasi. Yang ketiga, transformasi sistem kesehatan. Kita nggak bisa transformasi sistem kesehatan kalau 2 ini belum selesai. Maka kita kerja keras untuk melihat transformasi sistem kesehatan ini dari sisi pandemi. Pandemi kita atasi. Tentu bukan saya sendiri kerja. Semua orang ikut kerja di dalam Kementerian Kesehatan. Tapi bersama Bapak Menteri Kesehatan sekarang mengorkestrai itu menjadi satu bentuk kegiatan yang maksimal, yang secepat mungkin bisa mengatasi pandemi, menjadi hal yang
tantangan. Yang paling penting adalah bekerja dengan hati. Perasaan saya sih ya amanah ya sudah, mau apa lagi. Keluarga gimana Prof waktu itu? Ya keluarga saya ya istri saya juga kaget juga, istri saya kaget juga. Karena nggak ada apa-apa, nggak ada. Saya biasa aktif di organisasi, biasa ini mungkin sebagai duta kepresidenan, dan mungkin ya istri saya biasa-biasa aja juga gini. Waktu tentu udah pasti udah beresiko ya Prof ya. Beresiko. Waktu pasti terjadi. Istri saya pasti udah menduga pasti waktunya lebih sedikit. Nah ini nih, pertemuan sore dan malam ini yang keluarga ini udah mulai berkurang nih kan? Iya berkurang, pertemuan saya dan keluarga ini mulai berkurang. Itulah yang menarik ya Prof. Terus riset dari Das Strategis juga Prof, bahwa termasuk di data media ya, di monitoring media Digiflab yang menyatakan Prof itu banyak menyertai sejumlah riset terkait obesitas orang gemuk ya di Indonesia yang cenderung naik setiap tahunnya, dan umumnya ini terjadi di kota-kota besar kata Prof itu kan, seperti Jakarta. Boleh nggak cerita Prof kenapa Prof tertarik dalam hal ini? Saya juga mendapatkan data masalah cukai, kalau bisa cukai gula ini Prof ini kan, saking gitu saya baca-baca itu apa yang menjadi perjuangan Prof gitu kan. Bukan hanya sebagai wakil menteri, tapi sebelum itu apa yang menjadi interest Prof yang sehingga Prof sempat agak concern terhadap situasi ini. Jadi ternyata setelah saya pelajari di Jepang, kenapa angka diabetes di Jepang itu lebih rendah dibandingkan di Amerika, dibandingkan dengan negara-negara Eropa, dibandingkan dengan negara-negara di Afrika, adalah masalah obesitas. Masalah kegemukan. Angka obesitas di Jepang dan di Korea itu adalah angka yang paling kecil di dunia. Yang paling kecil di dunia itu di Jepang dan di Korea. Itu angka obesitasnya. Maka angka diabetesnya pun juga kecil. Maka sebenarnya kalau kita ingin mengatasi masalah diabetes sebagai mother of the disease, yang bisa jadi sakit jantung, bisa jadi stroke, bisa jadi cuci darah, bisa jadi amputasi, bisa jadi disfungsi ereksi, dan macam-macam, maka atasi dulu yang namanya obesitas. Ada yang namanya resistensi insulin. Insulinnya nggak bisa kerja. Dan insulin nggak bisa kerja ini sebabnya adalah adanya lemak yang ada di dalam perut. Jadi kalau kita lihat ya, orang Jepang kan perutnya slim-slim. Orang Amerika gede-gede perutnya. Kemudian kita ukur, saya buat penelitian dari riset kesehatan dasar, saya ambil datanya, saya ambil risetnya. Ternyata untuk menjadi diabetes orang Indonesia tidak harus segemuk orang Eropa. Sedikit saja gemuk orang Indonesia gampang menjadi diabetes. Dan studi molekuler yang saya pelajari ketika saya belajar, tidak ada orang Indonesia yang tidak punya gen diabetes. Semua kita punya gen diabetes. Almarhum ibu saya meninggal juga karena diabetes. Jadi kita punya diabetes. Kapan diabetes itu muncul, kapan tidak muncul? Itu tergantung dari faktor fenotip namanya. Salah satu faktor fenotip, faktor pemicunya adalah obesitas. Makanya saya tertarik pada obesitas dan bergerak di bidang obesitas. Salah satu saya menjadi ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia yang mempelajari karakter obesitas dan baik itu secara fisik, secara medis dan secara gen, secara keseluruhan. Itu yang saya pelajari kenapa saya tertarik tentang obesitas. Karena core-nya untuk diabetes adalah obesitas. Obesitas bisa jadi diabetes, bisa jadi hipertensi, bisa jadi jantung, bisa jadi stroke dan sebagainya. Sehingga kalau mau bikin masyarakat Indonesia itu sehat di masa depan untuk tidak terkena penyakit-penyakit itu, maka yang harus digeser adalah faktor promotif dan preventif supaya tidak gemuk. Nah, kita kan nggak ada tuh edukasi soal itu sebelumnya. Kita pemakan nasi yang sebagai main course. Nasi sebagai main course. Jadi kita gampang gemuk. Karena itu, dan goreng-gorengan.
tambah lagi gampang gemuk. Maka kalau kita mau stop itu diabetes, stop itu jantung, atasi obesitas dengan mengatur berbagai macam cara. Salah satunya adalah pola makan. Ya, saya setuju cukai gula jadi salah satu alternatif penyelesaiannya supaya orang bisa hidup lebih sehat. Tambah lagi kan ilmu selain kisah hidup, ada substansi kesehatan. Jadi kalau boleh dipamungkasin Prof, apa aja Prof supaya kita jauh dari penyakit itu Prof? Ini clue dari Pak Wakil Menteri Kesehatan ini. Pola hidup sehatnya seperti apa? Pola makan, yang ini ya Prof? Pola makan, itu mesti pola makan, jurinya cuma siapa? Jurinya makan. Nah, jurinya makan itu adalah diri sendiri. Jurinya makan itu diri sendiri. Gimana cara ngaturnya bahwa kita udah cocok nih makanan kita. Ukur aja berat badan, ukur aja lingkar perutnya. Kalau lingkar perutnya cowok itu lebih dari 80, lebih dari 90. Kalau perempuan itu lebih dari 80, maka dia masuk golongan obesitas sentral. Nah, habis ini pada ukur perut tuh. Hitung lingkar perutnya. Kalau udah lebih dari 90, berarti dia beresiko jadi diabetes di masa yang akan datang. Jurinya adalah kita. Itu satu, pola sehat. Yang kedua, olahraga. Saya senang olahraga. Olahraga yang saya suka adalah olahraga lari. Dan saya sudah finish 6 major marathon. Wow. Berlin, Tokyo, Chicago, New York, Boston, London. Saya sudah finish semuanya, 42 kilo. Saya udah punya medali dari itu. Kunci adalah olahraga. Tipsnya apa tuh Bro? Jadi orang bisa olahraga. Sebenarnya banyak kan olah rasa. Rasa-rasa ini kan. Apa tipsnya Bro? Kan ini generasi muda kan, karena segmented kan. Yeah. Tipsnya olahraga itu adalah, it is not because you don't have a time, but you don't want create the time. Jadi nggak ada tuh alasan nggak olahraga karena nggak punya waktu. Tapi karena kita nggak mau ngatur waktu kita, menyisihkan waktu kita untuk olahraga. Pilih olahraga apa saja yang ada faktor strength-nya, yang ada faktor kardiologinya, sehingga kita bisa bagus. Tips yang kedua adalah olahraga untuk hidup sehat. Tips yang ketiga adalah hati. Hati. Kalau kita bekerja dengan hati yang baik, kita bisa tidur nyenyak, itu makanya itu tandanya bahwa kita hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, kita pasti lebih sehat. Kenapa begitu? Di dalam penjelasan medis ada, namanya ada hormon endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon yang dikeluarkan yang membuat orang itu menjadi lebih sehat. Kalau hati kita bersih, endorfin kita tinggi, maka kita jadi lebih sehat dibandingkan orang lain. Makanya ada orang yang sama, tapi yang satu stres, yang satu nggak stres. Yang stres ini gampang sakit jantung, gampang kena diabetes, gampang kena stroke. Itu karena endorfinnya rendah. Yang satu sehat, senang, happy, luar dalam, karena endorfinnya tinggi. 3 tips dari saya. By Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Udah certified berarti ya? Prof, ini akhir segmen nih Prof. Hobi Prof tadi ceritakan olahraga, lari. Terus ada lagi nggak Prof? Apalagi, ini yang relax aja cerita tentang Prof ya. Apalagi hobi Prof? Hobi saya, tapi nggak secanggih teman-teman di sini sih. Hobi saya yang lain ada fotografi. Oh, fotografi. Kenapa? Apa tuh Prof? Motivasi apa tuh? Atau ada ini ya? Dulu waktu saya di Jepang, kan salah satu hiburannya itu kan nggak punya hiburan macam-macam kan, karena nggak punya duit kan di Jepang kan. Ya, salah satu hiburannya ada moto-moto lah, moto-moto anak, moto-moto pemandangan, 4 musim, pemandangan bagus, view bagus di Jepang, kita foto-foto. Waktu itu ikut lomba foto, menang dan sebagainya. Akhirnya terinspirasi dengan itu, saya hobinya adalah fotografi. Terus yang ketiga adalah dengerin musik. Dengerin musik, saya suka audiophile, musik-musik audiophile, musik-musik dengan kualitas audio yang bagus, karena dengan begitu menstimulasi endorfin yang ada di kita. Ternyata itu bisa di jadi seperti dulu mungkin sering udah Andri pernah dengar bahwa
stimulasi ibu-ibu hamil yang mendengarkan lagu Mozart ketika hamil itu akan melahirkan bayi-bayi yang lebih cerdas dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendengarkan lagu Mozart. Kenapa? Ternyata ada stimulasi frekuensi energi yang masuk ketika bayi-bayi itu ibunya mendengarkan lagu Mozart. Nah itu juga menjadi hobi saya, mendengarkan musik audiophile. Oke. Hobinya Prof Dante ya. Kalau fotografi, jelek fotografi, foto kita tuh kurang. Karena kita tukang motoin terus ya Prof ya. Iya kan? Nggak ada foto kita kan. Karena kita fotografer ya Prof ya. Iya. Oke ada. Terus ini yang terakhir Prof. Apa ya? Kerasa nih cerita tentang Prof nih. Apa sih Prof? Hope apa ya? Harapan yang belum tercapai dalam hidup nih Prof. Dalam fase. Saya merasa bahwa semua itu serba dalam berkecukupan di dalam fase hidup saya. Saya mensyukuri, termasuk walaupun saya harus bekerja keras, tapi saya mensyukuri. Karena ternyata Allah itu memberikan semua hal yang saya butuhkan di dalam setiap langkah kehidupan saya. Waktu saya mahasiswa, saya nggak punya uang, saya dikasih kesempatan untuk bisa ngajar. Waktu saya pendidikan spesialis, saya nggak punya uang, saya dikasih kesempatan rezeki untuk bisa praktek. Ketika saya sekolah di Jepang, saya nggak punya uang, saya dikasih kesempatan untuk bisa ngajar mahasiswa-mahasiswa Jepang. Kemudian saya sekarang dipercaya sebagai Wakil Menteri Kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa mengabdikan beberapa hal yang bisa saya perbuat untuk bangsa. Jadi sebenarnya sudah lengkap apa yang bisa saya capai. Kemudian saya dianugerahi gelar profesor juga salah satu yang membuat saya sudah merasa lengkap. Mungkin yang akan saya lakukan ke depannya adalah banyak menulis ketika saya nanti selesai untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Saya akan banyak menulis, kembali ke kampus untuk meneliti dan mengajar mahasiswa. Sharing-sharing seperti ini kepada teman-teman anak-anak muda membuat hidup kita tuh lebih punya semangat. Ada satu hal yang tidak ada di dalam kurikulum kedokteran yang saya pelajari dan saya amati selama ini. Pendidikan entrepreneurship sebagai dokter. Bukan untuk berjualan sebagai dokter mendapatkan duit banyak, tapi bagaimana supaya bisa berkiprah dan bisa tahan. Karena entrepreneur bukan soal duit, tapi entrepreneur supaya dia bisa punya tough yang tinggi di semua segmen, di dalam semua kesulitan kehidupan di masa kehidupannya. Jadi semuanya sudah lengkap yang saya punya sekarang, alhamdulillah, dan mudah-mudahan saya bisa mendapatkan amanah dan bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Terakhir Prof, saya yakin anak muda sekarang harus meneladani apa yang cerita Prof hari ini dan pengalaman perjalanan Prof yang menurut saya sih luar biasa, dari ketangguhan, kesungguhan, totalitas, menjadikan apa kata orang proses itu tidak mengkhianati hasil gitu. Nah Prof salah satunya. Nah ini terakhir Prof, apa sih Prof pesan Pak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia nih untuk anak muda yang katanya jumlahnya di Indonesia nih paling banyak gitu kan, di bonus demografi kalau bahasa kerennya. Pesan anak muda yang nonton pada episode Prof Dante ini. Boleh silakan Prof sebagai penutup. Saya cuma punya satu pesan untuk teman-teman sekalian dengan satu kata. Be different. Jadilah yang berbeda. Karena menjadi yang berbeda akan membuat kita semua menjadi muncul di permukaan dan membedakan dengan yang lainnya. Menjadi berbeda akan membuat kita terbuka untuk membuat kesempatan yang lebih kuat dibandingkan dengan yang sama dengan yang lainnya. Itu pesan dari saya. Prof Dante, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih banyak Prof telah bergabung di Leonardo Open House. Mudah-mudahan ini jadi bagian amal ibadah kita untuk bisa share kebaikan untuk orang banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.